Assalamualaikum, kembali lagi di Jet Auto Pump. Saya kali ini mau membahas pertanyaan-pertanyaan dari para penonton ya, yang ada di kolom komentar juga yang langsung bertanya kepada saya mengenai mobil BPG ini. Di antaranya adalah soal regulator ya. Banyak sekali yang menanyakan soal regulator, kenapa harus 3 regulatornya, terus kenapa regulatornya berbeda daripada yang di channel lain pakai gitu ya. Sebenarnya itu kan udah saya bahas ya di beberapa video terkait alasan-alasan mengapa saya menggunakan regulator yang saya pakai itu ya. Yang pertama adalah yang ditabung itu sebenarnya hanya sebagai konektor aja ya, sebagai konektor atau fitting ya, yang mana tekanan dari tabung itu masih tetap tinggi, di selang pun masih tinggi ya, sampai menuju ke regulator yang kedua yang menuju mesin ya. Jadi yang regulator pertama itu digunakan hanya untuk sebagai konektor aja ya. Kenapa saya memakai regulator itu, tidak memakai regulator kopling? Alasannya dari safety-nya, yaitu kalau kebanyakan regulator kopling itu tidak menggunakan double lock ya. Rata-rata saya cari itu cuman satu lock aja, sama kayak regulator biasa yang satu lock, satu pengunci gitu ya. Nah, yang saya pakai sekarang itu kan pakainya yang double lock ya, jadi 2 pengunci. Penguncinya bukan kayak punya regulator. Ada regulator satu lagi yang penguncinya itu seperti kaitan itu ya, bukan seperti itu. Jadi saya memakai yang biasa. Kenapa yang biasa? Karena saya mencari harga yang paling murah ya, itu yang merek itu yang saya pakai itu yang paling murah ya. Tapi itu dulu sih, pas waktu beli waktu beberapa bulan yang lalu. Kalau sekarang nggak tahu sih ada yang lebih murah lagi atau enggak. Kemudian regulator kedua itu ya, itu difungsikan sebagai reducernya ya, sebagai regulator sebagaimana mestinya ya. Namanya regulator berarti menstabilkan gitu, menstabilkan output dengan tekanan yang lebih rendah daripada tekanan inputnya. Meregulasi berarti kan menurunkan dan menstabilkan. Kalau yang biasanya itu kan disebutnya, yang buat konversi itu reducer ya. Pada intinya sih sama aja, cuman beda bentukannya aja. Yang mana kalau regulator yang biasa ya, itu kan biasanya buat kompor, sedangkan yang itu yang biasa buat pakai mesin itu ya emang dikhususkan buat mesin gitu. Kalau yang kompor ya dikhususkan buat kompor. Akan tetapi yang saya coba itu bisa ya, tanpa harus mengotak-ngatik lagi, bisa langsung pakai gitu. Dibanding yang sebelum-sebelumnya tuh yang warna hijau dan warna biru tuh. Yang warna hijau cukup
cukup sih sebenarnya kalau untuk eh, RPM 5.000 ke bawah. Nah, karena saya pengennya agak lebih gitu, ya 6 ribuan lebih gitu kan. Akhirnya saya pakai yang sekarang saya pakai. Kemudian eh apa ya namanya? Pertanyaan lagi itu mengapa harus memakai dua keran? Nah, terkait masalah dua keran itu, yang pertama adalah itu fungsinya kan untuk idle, yang kedua untuk akselerasi. Jadi ya saya fungsikan sih sama seperti karburator biasa gitu kan ya. Jadi yang di karburator biasa tuh kan rata-rata sih dua ya. Yang satu pilot jet itu yang buat setting idle atau langsam. Yang keduanya adalah untuk akselerasi ya, main jet ya, namanya juga main ya, main tuh berarti bisa berubah-ubah gitu kan ya. Jadi saya mengambilnya konsep seperti karburator, jadi ada dua seperti itu ya. Jadi balik lagi ke karburator gitu, secara fungsi ya saya samakan dengan karburator. Itu konsep utamanya. Kemudian kenapa memakai selang PU ya, tidak memakai selang PE atau selang angin yang kayak buat kompresor biasa gitu, ataupun selang gas. Nah, sebenarnya ini juga udah saya jelasin ya. Pemilihan selang itu disebabkan karena saya pikirnya gini, ketika mau ada maintenance, servis dan sebagainya lah, kita bongkar pasangnya itu mudah gitu, nggak perlu pakai obeng, nggak perlu pakai kunci, pakai tangan pun langsung bisa gitu. Saya konsepnya mempermudah pekerjaan aja gitu. Teman-teman juga bisa lihat kan, sebelumnya saya ada bongkar pasang gitu, cukup memakai satu tangan pun bisa langsung dieksekusi gitu ya, bongkar pasangnya. Nah, itu salah satu keunggulannya memakai selang PU. Kenapa selang PU ya, karena ya emang peruntukannya untuk industri di angin ya, di angin. Jadinya secara apa namanya, bahan dan tingkat kepresisiannya itu udah pasti bagus ya, biasanya seperti itu ya. Mungkin ada yang jelek-jeleknya ya, tergantung harga juga mungkin ya. Cuman saya memakai itu tuh karena dulu pas kerja di pabrik tuh lihat yang seperti itu, kayaknya diterapkan di BBG ini cukup bagus ya. Itu alasannya. Terus ada lagi yang bertanya, di channel yang lain ada yang pakai air gun, kok nggak pakai itu? Nah, kembali lagi ya, saya bicaranya di sini konsepnya adalah low budget, yang mana target utama dari
awal saya membuat BPG itu, saya konsepnya tuh 0 rupiah, jadi memanfaatkan barang yang ada di rumah ya. Jadi bukan membeli tadinya seperti itu, cuman karena masalah safety dan apa ya namanya ya, utamanya sih safety, kemudian alasan lainnya itu karena kalau menggunakan bahan yang ada kebetulan itu secara apa namanya, jarak tempuh ya. Jadi kan yang ada tuh saya cuman punya selang cukup untuk 1 tabung ya. Saya pikirnya kalau 1 tabung tuh terlalu pendek lah jaraknya, cuman 40-50 kilo itu dulu targetnya tuh. 1 tabung tuh 30 kilo itu udah bagus banget ya, artinya udah sama kayak konsumsi bensin biasa itu. Mengeluarkan uang sekian dapatnya sekian gitu, konversinya saya ke uangnya bukan ke jumlah liter atau jumlah tabung, bukan ya. Jadi di perbandingannya dalam bentuk uangnya ya. Nah pada saat itu si selangnya itu nggak cukup, jadinya saya harus membeli lagi, dan juga demi keamanan ya, karena waktu itu ya saya, kalau saya sih nggak apa-apa, cuman penumpangnya itu kadang kok itu kayak gitu, aman gak sih, jadi was-was gitu. Daripada bikin was-was seperti itu kan lebih baik kita bikin safety aja ya. Kemudian ada lagi pertanyaan mengenai apa namanya ya, lupa lagi, saya harus baca komentar dulu. Oh ini, Om, kok sistemnya ribet banget sih? Masalah ribet enggaknya sebenarnya sih tergantung kitanya ya, tergantung kitanya ribetnya seperti apa ya. Kalau menurut saya sih mungkin bikinnya aja yang ribet. Kalau ngelihat di channel yang lain kan, yang simpelnya itu kan menggunakan satu regulator yang buat ditabung, kemudian satu lagi reducer yang buat ke mixernya ya, yang buat ke mesinnya itu. Jadi total cuman ada 2 seperti itu. Kemudian si apa namanya, si regulatornya itu kan memakai yang tipenya keran. Jadi kalau misalkan mau apa namanya, mau menjalankan itu kan berarti hitungannya seperti ini. Ambil gas kan, buka dari segel, kemudian masukin regulator, kunci, terus putar-putar, baru jalan gitu kan, bisa jalan starter gitu kan. Nah kalau saya, kalau yang punya saya sekarang tuh ambil gas, buka segel, masukin regulator, kunci, udah selesai, nggak ada yang perlu diputer-puter. Secara praktisnya sih kalau menurut saya yang punya saya sekarang gitu, secara praktisnya. Yang tidak praktisnya itu saat pemasangan dari
peralatannya ya. Pemasukan jadi kita ribet di awal gitu. Pada saat pemasangan tuh ribet, kayak bikin dudukan untuk mixer, dudukan untuk keran-keran gitu kan. Tapi kalau kalau saya sih sukanya yang seperti itu ya, kalau saya, karena kan jiwa saya tuh jiwa development gitu. Allah, opo kui jiwa development ya, karena saya suka yang seperti itu gitu, suka membuat dari yang nggak ada jadi ada gitu. Maksudnya ya gitulah pokoknya. Kalau jiwanya tukang ngulik itu, jiwanya suka ya seperti itulah. Susah saya gambarnya gimana ya. Jika suka gitu ya sukanya seperti itu gitu. Jadi inovasi terus gitu. Jadi nggak selalu memakai cara yang simpel, yang gimana ya, jelasinnya susah ini ya. Pada intinya saya lebih senang yang seperti itu. Jadi saya pun bisa membuat lebih simpel lagi, cuman kan sekarang itu dalam masa development, belum ketemu cara yang lebih simpel lagi dari yang sekarang. Itu pun kan kalau ngelihat video awal itu kan sudah agak berbeda ya, agak berbeda, dimana inputannya itu udah saya bikin satu tempat gitu. Kalau yang di awal itu kan saya menggunakan kedua output dari regulator ya, yang tekanan rendah ya dipakai, yang tekanan tinggi juga dipakai. Kalau sekarang kan cukup di tekanan rendah aja. Makanya video saya yang sebelumnya itu ditonton ya, biar nggak salah persepsi, salah sangka gitu. Terus ada lagi yang masalah itu di channel lain tuh gini, ini rata-rata berbeda dengan pola pikir saya seperti ini. Untuk posisi dari perpindahan dari BBM ke BBG ataupun sebaliknya. Nah, saya kan membuat filter sendiri itu yang dari bekas kaleng cat itu ya. Saya bikin semirip mungkin desainnya dengan filter mobil secara ininya ya, bukan secara bentukannya tapi secara desain fungsinya itu saya bikin sama. Tujuannya ya ketika kita memakai BBM tuh suplai udara tuh bisa sama kayak normalnya gitu. Kalau saya lihat di channel lain itu kan jadi dia seperti dikhususkan untuk BBG-nya ya. Jadi
tidak memikirkan yang BBM-nya. Jadi asal BBG-nya bisa jalan, ya BBM-nya pun ya bisa jalan BBM-nya, cuman kan komposisinya itu sudah sudah nggak sesuai standar awalnya kebutuhan si mesin ya. Misalkan kan tadinya harusnya campurannya normalnya kan 1:14 gitu, satu butir bensin 14, satu bagian bensin 14 bagian udara, seperti itu kan rumusannya ya. Nah kalau yang di channel lain tuh saya lihat kan lubang diperkecil gitu kan, menyesuaikan untuk kebutuhan dari BBG-nya, akan tetapi kebutuhan dari BBM-nya itu seperti tercekik gitu kan, karena ya itu posisinya tetap gitu seperti itu, menyesuaikan dari kebutuhan BBG-nya. Ya nggak masalah juga sih sebenarnya, asal bisa hidup nggak masalah gitu, mungkin pola pikirnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya enggak kayak gitu. Pertama alasannya ya sudah jelas itu komposisinya pasti berbeda. Namanya ada perbedaan tidak sesuai dengan standarnya, pasti akan ada yang berbeda juga di mesinnya. Otomatis itu pasti kan sudah ada rumusannya. Kedua, yang saya khawatirin tuh gini, pada saat menggunakan bensin itu jatuhnya malah lebih boros, karena kalau kita menggunakan setelan input udaranya BBG itu kan kecil, otomatis kan yang akan dihisap mesin itu menjadi tingkat kevakuman di area karburatornya itu otomatis kan tinggi nih. Kalau pas gas diinjek, otomatis tuh si bensin tuh akan tersedot lebih banyak dibandingkan yang standarnya. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu ya. Nggak tahu sih kalau yang lain ya. Saya punya pemikiran seperti itu. Jadi kalau metode yang saya pakai itu ya semuanya ya disesuaikan dengan standarnya lah, seperti itu. Jadi nggak hanya BBG-nya aja yang dipikirin, BBM-nya juga saya pikirin. Kemudian untuk jalur peralihannya itu, yang jalur peralihan dari BBG ke BBM itu kan saya memakai kawat dari cuk. Kalau karburator kan rata-rata ada cuknya ya, ada yang otomatis, ada yang manual. Nah kebetulan di mobil saya itu manual cuknya. Nah itu saya manfaatin buat pengatur udara dan bensin dari mobil. Jadi kalau misalkan keadaan si cuknya tidak ditarik atau tertutup, nah itu cuk tertutup, intinya posisi tombol cuk itu di bawah lah, nggak ditarik gitu. Nah itu kondisi itu tuh saya tuh memakai gas
atau memakai PBG. Nah, si keran bensin tertutup, si jalur udara yang dari filter ke karburator pun tertutup. Kalau ditarik, nah si jalur bensin tuh terbuka, kemudian si jalur udara pun terbuka. Saya konsepnya pakai itu ya, karena kan balik lagi ke masalah budget ya. Kalau misalkan metode budgetnya jor-joran sih pasti saya mau pakainya serba otomatis, tinggal pencet langsung berubah. Perpindahan mau dari BBM ke BBM tuh tinggal pencet aja ya. Kemudian apa ya namanya? Ntar saya baca dulu komennya ya. Ini masalah kit ya. Jadi ada yang minta dibuatkan gitu kan, kitnya. Jadi untuk pembuatan kit sebenarnya saya sih lebih senengnya gini, kendaraannya datang aja, dibawa aja ke rumah saya ya. Nanti saya akan berdiskusi dulu tentunya dengan yang punya kendaraan, maunya metodenya seperti apa. Jadi saya nggak bisa langsung bikin ya, harus ada perencanaan dulu dan diskusi dulu dari saya dan pemilik kendaraan supaya tidak terjadi miss. Jadi susahnya gini, karena kan ini itu DIY, jadi ini tuh bukan barang produksi massal. Ada satu kekhawatiran saya tuh gini, di tempat saya dicoba itu bisa, tapi ketika di konsumen itu dicoba nggak bisa. Terkadang ada parameter lain yang yang bisa membuat itu tidak bisa bekerja. Kalau orangnya tukang ngulik ya, suka ngulik-ngulik itu, mungkin saya akan bisa membuatkan. Tapi kalau orangnya cuman sekedar pengen tapi dia tuh bisanya cuman karena lihat di YouTube aja gitu, lihat di di video, bukan ngelihat secara langsung dipraktekkan gitu. Nah itu saya takutnya berhadapan dengan yang seperti itu. Jadi ketika ada trouble tuh karena dia nggak ngerti konsep, nggak ngerti alur kerja, jadinya malah susah gitu ya. Tapi kalau orang yang suka ngulik-ngulik itu, saya jamin sih pasti bakalan bisa. Soalnya kemarin juga ada yang cuman datang ngeliat, saya kasih tahu bahannya apa aja tanpa memberitahu setelan apanya gitu ya. Saya cuma kasih
gambaran aja, seperti ini seperti ini seperti ini, kasih skema, udah selesai. Dia pulang belanja, kemudian dia rakit sendiri dan bisa gitu. Nah, kalau yang tukang ngulik tuh saya yakin pasti bisa, karena biasanya kalau ada trouble dia paham gitu apa yang menjadi trouble, terus bagaimana cara mengatasinya. Itu kelebihannya yang suka ngulik tuh kayak gitu ya, karena dia ada dasar-dasarnya gitu. Cara kerjanya seperti apa tuh dia tahu, cuman tinggal penyesuaiannya aja harus seperti apa gitu ya. Ini bukannya tidak mau ngasih ya, tidak mau, saya pengen dapat orderan, cuman ya ada kekhawatiran seperti itu. Jadi mohon maaf kalau misalkan yang serius, bisa bisa hubungin saya, nanti saya cantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Di beberapa video sebelumnya sih saya udah ngasih nomor handphone gitu. Kalau misalkan ada yang mau, itu di deskripsi ada. Kemudian ada pertanyaan lagi, masalah pembekuan. Nah, masalah pembekuan ini lumayan jadi masalah. Memang masalah pembekuan ini ya. Jadi sebenarnya di beberapa video sebelumnya saya udah jelasin, bahkan ada videonya tersendiri masalah ini ya. Cara saya mengatasi pembekuan yaitu dengan menambah tabung ya. Menambah tabung normal bisa habis normal tuh saya menggunakan 3 tabung ya. Satu tabung nggak bisa, dia jarak 30 kiloan tuh kalau dipakai ngebut terus ya, itu benar-benar beku. Bahkan di luar tabungnya itu bisa banyak es ya. Pernah saya kayak gitu. Kalau 2 tabung tuh kalau diajak ngebut itu 10 km terakhir itu baru susah, gak bisa jalan. Jangan kan jalan, hidup aja susah. Solusinya tinggal dibuang di banjur air panas ya, jadi bawa termos. Terus pakai 3 tabung, nah baru bisa habis semua tuh, bener-bener habis semua bisa. Cuman menjelang habis tuh berbet parah ya, jadi endut-endutan gitu, jadi kesedot mungkin ya. Ini masih ketinggalan di selang si gasnya, jadinya endut-endutan gitulah, naik turun gitu. Mungkin kalau posisinya deket di antara tabung sama mesin tuh deket, nggak kayak gitu kayaknya mah, karena itu kan karena tekanannya udah habis. Mengandalkan sedotan dari mesin tuh ya udah, sisa di selang tuh ya kesedot kayak gitu.
Kemudian kalau 4 tabung saya belum pernah nyoba karena regulatornya nggak ada ya, baru sampai 3 tabung aja. Itu juga udah jauh banget, udah 100 200 lewat, 200 km lewat tuh 3 tabung tuh. Bohong, serius. Terserah sih mau percaya apa enggak, itu hak para penonton. Oh iya, ada lucu juga pertanyaannya, masa iya katanya bisa hidup pakai gas. Nah ini buktinya hidup. Itu terserah sih mau percaya apa enggak ya, bebas. Saya nggak ngewajibin harus percaya ya. Terus ini karena cara saya konversi BBM ke BBG itu di luar nalar semua. Jadi kan nggak memakai reducer khusus gitu kayak orang-orang. Banyak yang ragu. Jadi ya sih, saya kan di sini cuman menginformasikan, ngasih tahu bahwa cara seperti ini bisa loh, itu dengan modal, dengan budget yang sedikit, dana pelajar. Bang mau modif dana pelajar dong, bisa nggak? Nah itu saya bikin dana pelajar tuh seperti itu. Hitung aja sendiri ya. Secara harga saya udah pernah kasih info, ada videonya juga. Jadi ya itulah, kalau nonton tuh jangan setengah-setengah, jangan sedikit-sedikit, jangan di skip ya, biar paham. Saya nggak bermaksud menjerumuskan gitu. Jadi saya cuman berbagi hasil dari development saya gitu. Hasilnya seperti itu loh. Kepake syukur, enggak ya enggak apa-apa. Itu buat buat nanti pembelajaran buat anak saya nanti itu. Jadi takutnya saya lupa atau ada di video kan, dia suruh nonton aja tuh, belajarin itu kan. Kalau harus sekolah dulu, harus kuliah dulu kan mahal kan. Kalau nonton kan kuota berapa sih? Gitu ya. Jadi seperti itu mungkin tanya jawabnya. Lain-lainnya sih yang umum itu ya, kalau bisa saya jawab langsung pakai videonya ya pasti saya jawab ya. Kalau misalkan nggak bisa, berarti ya saya cari dulu kenapa saya nggak bisa jawab gitu. Tapi rata-rata kalau ada waktu, kalau ada kuota, ada pertanyaan, ada permintaan, pasti saya jawab dengan videonya ya, pasti itu. Coba aja cek ada berapa tuh. Ada yang nanya, saya langsung kasih videonya. Ada nanya, saya langsung kasih videonya, penjelasannya lengkap. Oke.
Mungkin sekian dulu, udah terlalu panjang. Ini ceritanya ngabisin kuota ya. Masa aktifnya habis hari ini, jadi saya bikin ini agak panjangan juga ya, nggak apa-apalah toh masa aktifnya udah mau habis. Oke, terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah mendoakan saya. Saya tidak tidak mengharapkan apa-apa gitu, karena kan intinya di sini saya cuman berbagi pengalaman. Syukur-syukur bisa membantu teman-teman semua ya. Kalaupun ada lebihnya, ada apa ya namanya, misalkan channel saya tuh bisa tembus gajian tuh ya, alhamdulillah gitu kan ya. Itu di luar dari apa namanya, kapasitas saya ya. Jadi mungkin ada rezeki di sini ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi yang utamanya sih itu, saya share pengalaman supaya bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi teman-teman semua yang kebetulan membutuhkan apa yang pernah saya sampaikan di video ini. Kebetulan teman-teman, oh pas saya nih lagi butuh ini, alhamdulillah bisa membantu kan. Kalau secara apa namanya, sedekah uang saya belum bisa ya, mungkin sedekah ilmu ya. Jadi begitu. Ini aja kan karena teman-teman tuh banyak yang nyuruh sih video YouTube, videoin upload YouTube. Kalau nggak ada itu saya malas sebenarnya. Karena apa, bikin video baru beberapa menit gitu udah ada yang beli gitu. Bikin video anak minta main gitu kan, jadi banyak gangguannya gitu, jadi susah lah waktunya. Itu nggak kayak orang-orang yang sudah biasa seperti itu ya membuat video ya. Jadi ada kalanya ada hambatan gitu, karena kan bukan fokusnya di sini ya, kan jualan, fokusnya di jualan. Kalau ini kan ya apa ya, hiburan aja lah. Oke, check out Opam di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.